pada hari ini kita mau memulai ibadah online seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, pasti teman-teman pada sehat dong. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, sebelum ibadah kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk mandi, sarapan, mainannya ditaruh dulu ya, dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya. Nah, sebagai awalan, pada hari Minggu ini kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Teman-teman semua pasti udah pada tahu dong lagunya gimana. Yuk kita nyanyi sama-sama di rumah. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami masih dapat ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkati kami, semoga apa yang disampaikan oleh Kakak pembawa firman dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari dan dapat masuk ke dalam pikiran dan hati kami. Amin. Nah, sebelum memulai firman pada hari ini, ayo kita nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Untuk membawa firman pada hari ini dibawakan oleh Mbak Bella. Untuk Mbak Bella dipersilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Bella. Pada hari ini kakak yang akan bertugas menemani teman-teman semua untuk merefleksikan bahan bacaan kita. Sebelum merenungkan firman Allah, mari teman-teman kita baca ayat bacaan kita dari Kejadian 32 ayat 22 hingga 31. Bacaan Alkitab hari ini, Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat menyeberangan
sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki pegulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sandi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidaklah akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah terhadapan muka, tetapi nyawaku bertolong. Lalu tampaknya kepadanya matahari terbit ketika melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Terima kasih. Oke, kakak mau tanya, teman-teman semua apa kabarnya? Kakak harap kita semua berada dalam kondisi yang baik ya. Oke, kakak ada satu pertanyaan lagi. Siapa di antara teman-teman yang pernah berbohong? Ayo ngaku siapa? Atau adakah yang pernah membuat temannya menangis? Atau adiknya? Atau kakaknya? Adakah yang pernah membuat mereka sakit hati? Kakak harap di antara kita semua gak ada ya yang melakukan hal itu dengan maksud jahat. Nah, supaya teman-teman lebih mengerti, kakak ada satu cerita dari teman kita yang namanya Sally dan Hamar. Nah, kalau kita mau dengar cerita mereka, ayo kita panggil namanya Sally, Hamar. Pada suatu hari, di sebuah kota ada seorang anak bernama Hamar yang marah kepada saudarinya Sally. Hamar marah karena Sally menghilangkan kelereng kesayangan Hamar. Karena marah, Hamar diam 1000 bahasa kepada Sally. Sadar akan kesalahan yang ia buat, Sally memutuskan untuk memberikan Hamar sesuatu. Kak, ini aku ada permen buat kakak. Makan aja sendiri. Sally tidak menyerah. Kak, kakak capek ya kerjain PR. Sini, saya pijitin. Gak mau, Sel. Kalau gitu, kakak mau aku ambilin minum? Enggak. Sally akhirnya kehabisan akal. Kini, Sally pun ingin kembali memulai aksinya. Namun, saat hendak masuk pintu kamar Hamar, ibu menghentikan Sally. Ibu, permisi. Tidak, nak. Kenapa, Bu? Aku mau ngobrol sama kakak. Nanti dulu, Sel. Karena tidak kunjung mengerti, ibu pun mengambil dan memakan permen terakhir yang dimiliki Sally. Kenapa ibu makan permenku? Sally kok menangis? Sally mau ibu pijat.
Enggak, Bu. Sally mau permennya. Oke, maafin Ibu ya, Sel. Ibu akan belikan lagi permen yang sama seperti yang Ibu makan dengan jumlah yang sama seperti yang Ibu makan. Benar, Bu. Iya, sayang. Sekarang, Sally mengerti kan apa yang sebenarnya Kak Hamar butuhkan. Sally hanya perlu kesungguhan hati untuk meminta maaf, dan ini. Ibu menemukan kelereng ini di bawah tempat tidur Sally. Ayo minta maaf. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah itu, Sally dan Hamar pun berbaikan. Oke teman-teman, cerita Sally dan Hamar mirip dengan cerita Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah kakak beradik. Namun kemudian Yakub mengambil hak kesulungan Esau lalu pergi meninggalkan Esau. Yakub kabur teman-teman. Ia kabur karena merasa bersalah. Karena perasaan bersalahnya itu, Yakub memberi banyak hal kepada Esau untuk menyogoknya agar Esau mau berbaikan dengan Yakub. Namun Esau tidak menghiraukan segala hal tersebut dan hanya tetap menunggu Yakub. Dalam perjalanannya menuju Esau yang terakhir, Tuhan memberinya peringatan dengan membuat kaki Yakub pincang. Seperti apa yang dilakukan Ibu Sally terhadap Sally ketika ibunya memakan permen kesukaan Sally. Namun pada akhirnya, seperti Ibu Sally yang memberi kelereng, Tuhan juga memberi berkat kepada Yakub agar ia disertai dalam perjalanannya menuju Esau dan dapat dimaafkan oleh Esau. Oke, jadi teman-teman kita mau belajar. Apa sebenarnya hal yang penting ketika kita membuat kesalahan terhadap saudara kita, terhadap teman-teman kita, apa teman-teman? Ya, hal tersebut adalah kesungguhan hati untuk meminta maaf. Dari kesungguhan hati kita, Tuhan akan senantiasa membekali kita dengan berkat-Nya lewat orang-orang di sekitar kita, agar kita mendapat banyak keberanian untuk meminta maaf, untuk menjadi orang yang tulus. Jadi teman-teman, bukan tentang apa yang kita berikan, tapi apa yang kita rasakan dari dalam hati kita. Semoga pada hari ini teman-teman semua belajar apa itu ketulusan hati dan bagaimana kita bisa meminta maaf kepada orang dengan tulus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah belajar untuk dapat menggunakan ketulusan hati untuk saling meminta maaf dan bermaaf-maafan. Kiranya Tuhan, apa yang hari ini kami dengar dapat kami pelihara dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami terus dapat menjadi anak-Mu yang dapat mengampuni dan berani untuk meminta maaf. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan rasuli. Semuanya bagi berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan rasuli yang akan kita nyanyikan. Terima kasih Kak Bella untuk firman-Nya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengumumkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti bisa dititip sama mama sama papa.
Mama Papa yang akan mentransfer ke nomor rekening gereja atau mengumpulkan kepada pengurus kelompok. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Nah, adik-adik, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa dan juga akan menaikkan doa syafaat kita. Semuanya mengambil posisi untuk sikap berdoa. Semuanya duduk yang tertib, tangannya dilipat, tidak sambil bercanda. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, jika saat ini kami boleh mengadakan sekolah minggu secara online ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengumpulkan persembahan, sebagian kecil dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan, boleh Engkau sucikan menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga saat ini Tuhan membawa doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dan juga negara-negara di dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi dengan adanya virus corona ini ya Bapa. Tuhan Yesus, karena virus ini saat ini banyak sekali orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit melalui obat-obatan yang sudah diminum ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para dokter, para suster yang merawat orang-orang sakit. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa dan negara kami berikan kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan dalam menghadapi wabah saat ini ya Bapa.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, berikan kesehatan, sukacita, Engkau lancarkan segala pekerjaan dan usahanya ya Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik kami, kakak-kakak kami, keluarga kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua keluarga besar kami, jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit yang ada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua, anak-anak-Mu yang saat ini harus bersekolah dari rumah. Kiranya Engkau berikan kami sukacita, kesehatan, kepandaian, sehingga kami boleh mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Dan walaupun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami ataupun ibu guru, kami tetap bersemangat dalam belajar ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah setiap kehidupan kami berserah kepadamu, dan kami mengucap syukur untuk setiap yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan. Dan doa ini Tuhan kami akan akhiri dengan kami menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai. Tapi kita masih mau menyanyi satu lagu pujian lagi. Nah, kita akan menutup sekolah minggu kita dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat
berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, teman-teman, adik-adik semua, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Bella. Sikap sempurna ya, kita mau menerima berkat Tuhan. Kini pergilah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan melingkupi kita. Hiduplah dan tetaplah miliki ketulusan di dalam hatimu. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, Mbak Eni, Mbak Fania, dan Kak Bella mau memberikan pesan pada adik-adik. Kita harus menjaga kesehatan. Kalau keluar-keluar kita harus selalu memakai masker, dan kita juga harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, dan harus juga memakan makanan yang sehat, yang bergizi, supaya kita mempunyai daya tahan tubuh yang bagus. Jadi kita tidak terserang sakit penyakit yang ada. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita boleh kembali lagi sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, ibu guru, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Nah, kita mau berpisah, tetapi sebelumnya kita mau mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.